واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa yang dimuliakan Allah bil khusus, ada ustazah kita dari Tanah Abang ya. Yang kebetulan ibunya ini, ibu dari ustazah kita ini, saya pernah sering nginep di sana itu. Karena ponakan dari ustazah ini, namanya Nasrullah, itu teman satu kelas di Madrasah Aliyah Jamet Khair Tanah Abang. Kebetulan saya alumni dari Jamet Khair. Dan saya sering memang menginap di sana. Sering sekali. Dan uminya min ahlil khair, subhanallah. Kadang-kadang sering kasih jajan kita. Kan enak kan kalau nginep dikasih uang jajan kan enak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak banyak orang-orang yang digerakkan hatinya, Bu. Dan tidak banyak orang yang punya waktu dan kesempatan. Ada orang punya waktu tapi nggak ada keinginan. Ada keinginannya mau hadir majelis tapi nggak punya waktu. Atau dia punya waktu, punya keinginan, tiba-tiba ada kesibukannya. Nah, kita ini termasuk beruntung karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang pilihan Allah untuk hadir di majelis ini. Dan semua ini adalah investasi akhirat kita. Karena yang paling kita perlukan sekarang ini adalah mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan itu perlu kita lakukan, termasuk menghadiri majelis. Tidur aja dapat 1. Yang mau tidur silakan, Bu. Tidur dapat 1. Yang mau tidur saya persilakan.
Tinggal nanti disiapkan bantalnya aja. Tapi kalau seandainya tidak tidur, dengerin, dapat 2. Kalau dia catat, dapat 3. Kayaknya nggak ada catatannya nih. Cuma dengerin doang. Nah, dicatat supaya nanti diingat. Jadi pada kesempatan pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan coba membahas tentang satu persoalan penting. Yang ini saya ambil dari satu kitab, namanya Syakhsiyatul Muslim, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Bab 1-nya. Di dalam kitab itu dijelaskan bagaimana menjadi seorang muslim yang berkepribadian baik. Atau di dalam kitab Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah. Karena Dr. Ali Al-Hashimi itu punya 2 kitab. Yang pertama khusus untuk laki-laki, yang kedua khusus untuk perempuan. Ini diambil dari yang perempuan. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan menjadi muslim yang berkepribadian baik itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah beradab terhadap Allah. Itu 1. Di dalam bab 1-nya. Bab 2 itu adabul muslimah ma'a nafsiha. Adab perempuan muslim bersama terhadap dirinya sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas, Bu. Ini bab 1-nya ini kita bahas. Kemudian adab seorang perempuan muslimah terhadap orang tuanya. Lalu di bab 4, adab seorang muslimah terhadap suaminya. Yang kelima, adab perempuan muslimah terhadap keluarganya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, dan umat Islam semuanya. Itu dibahas. Nah, kalau kita bagus adab kita terhadap mereka, insya Allah kita termasuk orang yang baik. Kalau orang yang baik, tempatnya di mana, Bu? Surga. Dan cuma surga yang merupakan mimpi kita. Mimpi kita itu kita baca setiap hari. Pada saat ketika kita sholat di waktu. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu dibaca enggak? Habis sholat baca. Dan itu cuma doa yang paling dihafal kan? Itu yang paling dihafal oleh semua orang itu. Dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia akhirat dan jauhi dari api neraka. Maksudnya apa? Masukin dalam surga gitu. Dan itu adalah mimpi kita dan visi kita. Jadi kalau tanya apa visi kita, itu masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga? Liya'buduni, kata Allah, sembah aku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana adab seorang perempuan muslimah terhadap Tuhannya. Ketika bicara tentang ini, ada beberapa cara, kata penulis kitab ini. Yang pertama adalah adab Anda terhadap Allah yang menciptakan Anda. Yang pertama, Anda harus beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Bukan cuma sekedar percaya, tetapi benar-benar yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur urusan-urusan kita, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan orang lain. Kalau kita yakin Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita tidak pernah takut rezeki kita dihambat orang lain. Kita dagang nasi uduk, di samping nasi uduk, nggak usah khawatir, Bu. Kita bilang, ini kurang ajar nih. Masa dagang di samping saya nasi uduk, sama lagi. Nggak usah khawatir, rezeki sudah Allah atur. Dan atur Allah. Tiba-tiba dia datang, mau beli nasi uduk di A, kita di B. Kelewatan. Kelewatan kan? Daripada yang jauh dikit, ini aja lah. Dapat kita rezekinya. Allah yang atur. Jadi nggak usah khawatir dengan persoalan rezeki. Yang Allah minta kepada kita adalah ikhtiar, kerja. Kenapa? Semuanya ini sudah ditentukan rezekinya, nggak ketukar, nggak akan pernah ketukar. Makanya nggak usah khawatir dengan rezeki saya diambil orang, dong. Nggak ada diambil orang. Kalau memang itu diambil orang, itu rezeki dia, bukan rezeki kita. Nah, kalau kita punya keyakinan begitu, iman kita bagus. Jadi ada satu cerita nih.
Ada seorang ulama, dia ingin mengetahui bagaimana sih caranya Allah memberikan rezeki kepada dia. Dia ingin tahu aja. Nama ulama ini adalah Imam Az-Zahidi. Lalu kemudian dia pergi ke gunung. Di gunung itu dia masuk ke dalam gua. Dia duduk di atas batu dalam gua, dia diam aja lah, nggak ngapa-ngapain. Dia ingin tahu kira-kira Allah berikan rezeki kepadanya gimana nih. Saya nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain. Dia ingin tahu aja. Tiba-tiba, itu ada sekelompok orang pendaki gunung datang ke situ. Pendaki gunung. Tiba-tiba juga Allah punya skenario hujan besar. Biasanya kalau pendaki gunung hujan besar, dia hujan-hujanan atau cari tempat berteduh. Tempat berteduh, kalau nggak kedinginan dia. Carilah tempat berteduh, tiba-tiba dilihat ada goa. Mampir dia ke dalam goa. Kaget dia, di dalam gua ada orang lagi duduk di atas batu. Dia tanya, "Wahai hamba Allah, siapa Anda?" Imam Az-Zahidi diam aja. Nggak gubris. Tahu gubris, Bu? Hah? Nggak ngiroin. Dia biarin aja. Emang dia ingin tahu bagaimana Allah kasih rizki. Kata pendaki gunung ini, dia bilang, jangan-jangan dia ini kedinginan nih. Sampai nggak bisa ngomong. Akhirnya dia bakar api unggun, dia bakar. Sehingga cuaca goa itu jadi hangat. Nah, ini udah hangat nih, mungkin dia bisa bicara nih. Lalu beberapa pendaki gunung itu kemudian tanya lagi, "Wahai hamba Allah." Diam aja. Apa kata pendaki gunung? Jangan-jangan dia lapar nih. Dia lapar nih, nggak bisa bicara. Udah kedinginan, tapi kemudian sudah hangat, diajak ngomong nggak bisa bicara. Jangan-jangan lapar nih. Dikasihlah makanan di depannya. Ketika dikasih makanan, dia diam aja. Dia nggak hiraukan. Dia nggak hirauin lah. Kemudian pendaki gunung ini bilang, jangan-jangan dia nggak bisa buka mulut nih karena kelaparan dan karena kedinginan tadi. Kalau gitu kita bukain aja mulutnya, kita masukin makanan. Akhirnya dia pegang tuh tangannya, dia buka mulutnya, dia masukin makanan. Pas mau dimasukin makanan, Imam Az-Zahidi ketawa terbahak-bahak. Kaget ya nih, kamu ini gila ya? Apa kata Imam Zahidi? Saya ini enggak gila. Saya ingin tahu bagaimana Allah memberikan rizki kepada saya. Ternyata caranya begini. Tetap Allah kasih rizki. Artinya apa? Apapun dan dimanapun, rizki itu enggak ketukar. Pasti Allah kasih. Yang paling penting adalah kita ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, kita enggak usah berharap dapat berapa saya. Enggak usah pikirin itu. Itu urusan Allah. Yang memberikan rizki berapapun, itu urusan Allah. Tugas kita cuma ikhtiar. Nah, orang beriman itu yakin rizkinya Allah yang atur. Tuh, satu. Yang kedua caranya beriman kepada Allah, kalau beribadah hanya kepada Allah. Nggak boleh nyekutuin. Kan banyak orang, Bu, sekarang ini begitu. Dia sembahyang juga, dia masih ke Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi, Bu? Pernah dengar? Pernah ke sana? Mau nyari pesugihan. Gunung Kawi nyari mau kaya. Atau ke Gunung Ciremai, Cirebon. Kan banyak nih orang-orang ke Mangkisan sering ke Cirebon kan? Ke Gunung Ciremai. Minta kaya sama siapa? Sama jin. Itu sama saja Anda nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah minta pertolongan kepada selain Allah. Nah, orang beriman dan hak Allah yang harus kita penuhi adalah kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Kalau kedua hal ini sudah masuk ke dalam diri kita, maka akan muncul outputnya. Apa output? Hasilnya. Apa hasilnya? Yang pertama, Anda berani berkorban untuk Allah. Berani korban. Misalnya apa? Pernah dengar cerita Siti Masyidah? Siapa Siti Masyidah? Dia lagi nyisirin anaknya. Wah. Pernah ketemu?
Mau ketemu? Mau, kalau mau ketemu mati dulu. Jangan dulu. Nah, Siti Masito ini luar biasa. Allah ciptakan beliau termasuk perempuan surga untuk contoh. Imannya kuat banget. Nah, kalau orang udah kuat imannya, dia berani berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berani digoreng hidup-hidup? Digoreng hidup-hidup. Ada yang berani ini? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Siti Masito berani. Hanya meyakini, mengatakan, Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suaminya yang bernama Hadikir, itu juga dibunuh oleh Fir'aun. Karena sama-sama beriman kepada Allah. Yang saat itu Fir'aun pada zaman Nabi Musa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan? Fir'aun yang namanya Ramses pada zaman Nabi Musa nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Makanya dibilang, saya nggak pernah sakit, saya ini Tuhan. Kalau kita setiap hari sakit terus. Bangun, kepala pusing. Kencing. Kadang-kadang kencing di celana, Bu. Ada lagi enak-enak duduk di masjid, kencing di celana itu. Orang tua, biasanya orang tua. Prostat. Kita itu kena angin sedikit, dikerokin. Krok. Itu kita. Nah, Fir'aun nggak pernah sakit. Hebat nggak tuh? Makannya tuh daging kambing muda. Jadi nggak ada kolesterolnya, nggak ada asam uratnya, nggak ada darah tingginya, nggak ada gula darahnya. Kita semuanya ada tuh. Ah, ini contohnya udah lengkap katanya. Artinya semuanya sudah ada sama ustazah kita ini. Fir'aun enggak, makanya dia bilang, Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, tetapi di antara mereka nggak ada yang percaya, masa Tuhan kok manusia bisa buang air besar, bisa buang air kecil, dan sebagainya. Termasuk yang nggak percaya adalah istrinya Fir'aun, pembantunya Fir'aun, yang merupakan tukang sisir dari anak perempuannya Fir'aun. Termasuk anak-anaknya Siti Masito dan suaminya Siti Masito nggak percaya. Karena keimanannya kuat kepada Allah, dia berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa disiksa, yang penting tauhid tetap di mulut saya. Iman tidak lepas dari hati saya. Itu orang beriman. Kira-kira kita beriman nggak nih, Bu? Kita ini belum mukmin. Mukmin, kalau mukmin itu udah jadi bagian dalam diri kita. Mukmin, profesi. Sama dengan contohnya penyanyi dengan menyanyi. Apa bedanya? Penyanyi, profesi. Kalau penyanyi bisa nyanyi nggak? Pasti bisa. Kalau bisa nyanyi, kira-kira bagus nih nyanyiannya? Belum tentu bagus. Nah, kita ini masih seperti itu. Belum menjadi orang beriman, tetapi dalam proses menjadi orang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Kata Allah, orang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut, hatinya bergetar. Sama dengan orang ketemu pacarnya tuh. Nah, ketemu, udah lama nggak ketemu. Gimana perasaan ibu-ibu? Pernah pacaran, Bu? Ini kayak yang ketawa paling kenceng ini. Pacarannya lama. 3 bulan. Nanti saya mau tanya sama Ustadz Marali, apa betul 3 bulan? Jadi ketika nama Allah disebutin, dia bergetar. Sekarang saya tanya, kalau saya sebut nama Allah, bergetar nggak hati ibu? Bohong, nggak percaya saya. Tapi saya nggak percaya bergetar. Karena kita takut ini takut salah gitu. Bagaimana perasaan kita tuh kalau salah kepada Allah gitu. Iya. Ada arti itu gitu. Wah, bagus, berarti dia beriman, mukmin. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia imannya bertambah kepada Allah dan mereka pasrah kepada Allah. Itu orang beriman. Jadi kalau Al-Quran dibacain, itu imannya semakin tambah. Bahkan ada seorang anak dari seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulu preman. Fudail bin Iyad itu preman dulu, kemudian tobat. Tobat, kemudian menjadi ulama besar dan gurunya Imam Syafi'i.
Salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Dia punya anak. Anaknya juga hebat. Ketika Fudail bin Iyad jadi imam sholat, anaknya jadi makmum. Pada saat Fudail bin Iyad membaca surat Al-Hakumut Takasur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamunal ilmal yaqin, la tarawnal jahim. Nah, kata al-jahim tuh, pasti kamu akan mengetahui neraka jahim, neraka jahanam. Itu anaknya Fudail bin Iyad di belakang pingsan. Saking takutnya. Ketika dibacakan ayat itu, karena saking takutnya, pingsan. Sama ibu kalau seandainya ketemu orang yang serem, orang serem kan, datang tiba-tiba kaget dan takut, pingsan nggak? Pingsan. Saking takutnya dengan cerita yang dibacakan oleh bapaknya di dalam surat Al-Hakumut Takasur, ada ayat yang bicara tentang neraka jahanam, langsung pingsan. Itu siapa? Fudail bin Iyad. Orang beriman tuh begitu. Saya belum beriman yang sebenarnya, masih dalam proses menjadi seorang mukmin. Baru luarnya. Buktinya apa? Saya kasih pilihan. Pilihan, Bu. Ini ada yang ngajak ngaji. Di satu sisi ada yang bilang, hari ini bertepatan dengan ngaji, saya akan kasih Anda 20 juta. Ibu pilih yang mana? Tapi jangan ngaji. Iya, ada yang ngontrak mau bayar. Yang satu suruh ngaji. Kalau dia ngaji, hilang nih rezeki. Ibu pilih yang mana? Ayo. Saya yakin 100% pilih duit. Berarti pilih yang mana? Ngaji? Ah, nggak yakin, saya nggak yakin. Iya. Tetapi kita nggak seperti itu kan, Bu? Kebanyakan dunia. Nah, karena kita imannya masih fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim. Imannya mereka tergantung amplopnya. Betul, Bu, ya? Jangan sedang gitu ya. Jangan. Tapi ini kenyataan. Betul, Bu, ya? Nah, kita masih dalam proses menjadi orang yang beriman. Kita ngakui aja lah, memang kita masih gitu. Kira-kira salah nggak? Ya nggak salah juga sih, orang kita imannya masih belum mantap. Tapi kita proses menjadi orang yang beriman. Dan yang kedua, orang yang berimannya kuat, diminta sama Allah, itu langsung dia sami'na wa ta'na. Kayak para sahabat Nabi. Turun ayat perang, para sahabat sami'na wa ta'na. Tidak ada satupun yang apa? Yang membantahnya. Itu orang beriman. Nggak dibilang, nanti dulu lah, nanti dulu. Lagi sibuk nih. Apalagi lagi ada rezeki datang nih, nanti dulu lah. Ngajakin nanti-nanti aja. Tuh. Nah, ini kan beda dengan kita. Tapi kalau para sahabat Nabi, karena imannya kuat, ketika ada syariat turun kepada mereka, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi ya Rasul. Sehingga ketika diminta untuk bersedekah, sami'na wa ta'na. Jadi ada satu cerita nih, Bu. Satu ketika Nabi Muhammad SAW itu ngumpulin para sahabat nih, sahabat dikumpulin semua. Nabi bilang, ada perintah dari Allah. Apa perintahnya? Kita diperintahkan untuk perang. Dan kita masih kekurangan dana untuk peperangan. Kita masih butuh dana operasional perang. Kira-kira siapa di antara kalian, wahai sahabat-sahabatku, yang mau membantu peperangan ini? Ini sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, imannya kuat, karena udah gelarnya As-Siddiq. Siddiq itu orang yang membenarkan apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang Tabuk. Semua hartanya. Ada nggak orang saat ini berani mengeluarkan semua hartanya untuk
membangun pembangunan masjid misalnya. Atau untuk membantu sesuatu di jalan Allah. Ada nggak sekarang? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bukan jarang, nggak ada. Kalau jarang masih ada 1, 2, itu jarang. Nggak ada. Semua hartanya. Sampai Rasulullah bilang, ya Abu Bakrin, hal tarakta li ahlika syai'an. Apakah engkau tinggalkan buat keluargamu sedikit saja? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasul. Ya Rasul, saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Biar Allah yang akan menanggung semua terkait dengan keluarga saya. Itu imannya kuat. Sampai kemudian Allah puji. Allah titip salam melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, Allah menitipkan salam buat Abu Bakar karena keimanan yang luar biasa sehingga berani mengorbankan semua hartanya di jalan Allah. Dan itu namanya iman. Iman itu membutuhkan bukti. Kalau Anda cinta sama seseorang, buktinya apa? Kalau Anda iman kepada Allah, buktinya apa? Buktinya adalah, kata Nabi, sedekah. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu output hasil kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita beradab kepada Allah, apa? Yang kedua adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah itu adalah hak Allah. Kalau kita ingin berakhlak kepada Allah, kata Allah, Anda sembah saya. Anda taati saya. Maksudnya apa? Anda beribadah hanya kepada saya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dulu ya, baru manusia. Berarti yang pertama kali diciptakan jin dulu, baru manusia. Supaya apa kata Allah? Liya'budu di. Supaya mereka menyembah hanya kepada aku. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Allah kasih mata. Kita bisa ngelihat. Coba kalau seandainya mata kita buta, enak nggak Bu? Semuanya gelap. Nggak bisa kita lihat. Allah kasih telinga untuk mendengar lagu dangdut, tangtung, tang, tung, kan enak kan? Lagu-lagu macam-macam, enak nih telinga. Coba kalau Allah kasih tuli, bagaimana perasaan kita? Nggak dengar apa-apa. Oh, Allah kasih mulut, kita bisa bicara. Enak nih ngomong kemana-mana, enak kan? Kita cerita ke sana kemari, apa istilahnya bahasanya ngerumpi ke sana kemari. Apalagi ibu-ibu tuh jagonya tuh ke sana kemari, plong. Coba dikasih bisu oleh Allah. Gimana perasaan Anda? Setengah mati kita. Itu nikmat. Allah kasih kita oksigen bernapas setiap hari. Kira-kira berapa kalau seandainya kita bayar kepada Allah itu oksigen? Coba ibu sakit, masuk rumah sakit, butuh oksigen. 1 tabung berapa harganya? Nggak tahu. Ada yang pernah masuk rumah sakit? 250.000. Bayangkan 1 tabung, Bu. Berapa lama habisnya? Berapa lama habisnya? 1 hari. 1 hari kan? Misalnya 1 hari. 1 hari 250.000 untuk beli 1 tabung misalnya. Kita dirawat 10 hari. 2,5 juta. Itu baru 10 hari. 2,5 juta. Dirawat 100 hari. 100 hari berapa? Kali 250.000. Berapa itu? Kita ditawat 1 tahun. Tabung terus kita hisap. Nah sekarang dari masih kecil kita lahir sampai sekarang Allah kasih oksigen gratis tuh. Bayar nggak? Enggak, Allah nggak minta bayaran. Sampai kita umur sekarang ini itu nggak pernah bayar sama Allah tuh oksigen. Bayangkan orang di rumah sakit setengah mati itu bayarnya. Yang Allah minta cuma 1, syukuri.
apa yang menjadi nikmat yang kuberikan kepada engkau. Bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tetapi dalam hati kita ada perasaan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempengaruhi perilaku kita untuk bersyukur melalui tindakan kita. Itu namanya syukur. Bukan cuma bilang alhamdulillah, meskipun Allah mengatakan, Nabi mengatakan, idza qulta alhamdulillah faqad syakartallah. Kalau kalian mengucapkan alhamdulillah, berarti kalian sudah bersyukur kepada Allah. Tetapi tidak hanya itu, masuk ke dalam hati kita bahwa yang paling pantas untuk diterima kasih hanya Allah. Lalu kemudian mempengaruhi perilaku kita, bahwa kita harus juga bersyukur kepada orang lain dengan memberikan bantuan kepada orang lain sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ibadah. Ada satu ulama sufi namanya Ibrahim bin Adham. Saya cerita lah. Ibu belum pernah dengar kan? Belum pernah dengar kan? Ya, nanti insya Allah akan saya temukan dengan mereka, adian dia. Kapan ditemukannya? Kalau udah mati. Mau dikasih cepat ketemunya? Jangan. Ibrahim bin Adham ini seorang sufi besar. Dia dulu orang kaya, tapi dia tinggalkan kekayaannya, lalu menjadi seorang sufi. Tiba-tiba datang seorang pemuda, Bu. Dia bilang sama Ibrahim bin Adham, wah saya ini mau tobat, tapi nggak bisa ninggalin maksiat. Kira-kira gimana itu ceritanya? Mau tobat, tapi nggak bisa ninggalin maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, ya nggak apa-apa. Tapi dengan syarat. Ibrahim bin Adham bilang, lah pemuda ini bingung, gimana sih? Syaratnya apa, wahai Syekh? Kata pemuda itu kepada Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kalau kau ingin tobat tapi nggak bisa ninggalin maksiat, syarat pertama, jangan makan dari rezeki Allah. Tuh. Kira-kira yang kita makan rezeki dari Allah bukan ini? Semuanya. Kita cuma ngolah aja. Nasi. Emangnya kita buat nasi tuh? Beras. Ada yang bisa buat beras ini? Nggak ada. Kalau ada yang beras palsu, nggak bisa dimakan. Karet. Jangan beras, telur. Ada yang bisa bikin telur? Oh, ada telur palsu. Orang Cina itu buat. Nggak bisa dimakan. Kalau kita makan, bisa mati malah. Kira-kira ada nggak sesuatu yang kita buat? Nggak ada, Bu. Semuanya itu sudah Allah kasih. Kita tinggal ngolah doang. Nggak ada satupun yang kita buat. Pesawat. Loh, Anda cuma ngolah baja dan besi menjadi pesawat. Baja dan besinya memang Anda buat? Allah yang siapin. Makanya nggak ada satupun di muka bumi ini yang merupakan hasil dari ciptaan kita. Semuanya adalah dari Allah, kita cuma ngolah aja. Mengubah dari satu ke satu yang lain. Berarti semua yang kita makan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Kata pemuda ini, semua yang saya makan ini rezeki dari Allah, wahai Syekh. Apa kata Syekh? Kalau kau tahu yang kau makan ini ada rezeki dari Allah, jangan macam-macam lah. Tuh. Lalu syarat kedua apa? Syarat kedua, kalau kau ingin tobat tapi belum bisa ninggalin maksiat, kata Ibrahim bin Adham, jangan tinggal di bumi Allah. Nih. Kata pemuda ini, dia bilang, semua tanah, jengkal tanah yang saya injak, ini kepunyaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang punya tanah. Ada nggak yang punya tanah? Kita punya hak kepemilikan sementara. Kok sementara? Berarti kita nggak punya selamanya. Ada nggak yang punya tanah selamanya? Tidak. Nggak ada. Tanah ini mungkin 10 tahun kita punya. Meninggal kita. Punya siapa tuh? Tanah. Atau tanah tuh kita jual. Jadi bukan punya kita. Artinya apa? Kita tidak mempunyai sama sekali tanah yang merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngontrak sama Allah. Kira-kira Allah minta bayaran nggak kita ngontrak? Nggak ada. Lalu syarat ketiga apa, wahai Syekh? Syarat ketiga nanti, kalau kau didatangi malaikat maut, bilang sama malaikat maut, jangan cabut dulu nyawa saya. Kasih waktu. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Pemuda itu bilang nggak bisa, wahai Syekh. Kalau malaikat mau datang, nggak ada yang bisa nangguin. Apalagi nunda.
Nah, kalau kau tahu malaikat maut datang tidak ada yang bisa nangguhkan, jangan sok-sokan hidup di dunia ini. Seperti kau itu dibilang. Lalu yang keempat apa syaratnya? Syarat yang keempat, nanti kalau kau meninggal, kira-kira kau tahu nggak tempatmu? Surga atau neraka? Tidak. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan habisin waktu dengan sia-sia. Karena kita nggak tahu tempat kita ada di mana. Akhirnya pemuda ini menangis. Setelah menangis dia taubat. Kalau gitu saya nggak mau lagi ngelakuin maksiat. Saya akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita syukuri semua nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Manfaatnya lari ke kita, bukan ke Allah. Misalnya sholat. Itu kan syariat. Kita harus lakuin sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebelum sholat, kita ngapain dulu? Wudu. Nanti kita bahas wudu sedikit Bu ya. Nah, saya mau dimulai dari situ. Wudu itu Allah syariatkan di dalam Quran, itu bukan sembarangan tuh. Jadi kalau Allah syariatkan hukum di dalam Al-Quran, pasti ada manfaatnya. Pasti itu. Nggak mungkin tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena Allah yang tahu apa yang baik buat manusia. Karena manusia ciptaan Allah. Saya beri contoh misalnya, mobil. Mobil itu yang buat siapa? Pabrik mobil. Ya kan? Betul ya? Pabrik mobil. Yang tahu bagus dan buruknya mobil yang dibuat siapa? Pabrik mobil. Pabrik mobil. Ya, pabrik mobil maksudnya manusia di situ. Kemudian pabrik mobil itu lalu kemudian bikin aturan. Namanya buku panduan. Buku panduan apa? Pemeliharaan mobil. Kalau mobilmu mau bagus, ikuti aturan-aturan ini. Kalau beli mobil baru ada bukunya nggak? Ada. Ada punya mobil, Bu? Kok tahu aja ada? Ada punya mobil? Pasti ada lah. Masih ada. Meskipun nggak punya, pasti ada. Motor aja ada, apalagi mobil kan? Nah, kalau kita ikuti buku panduan itu, mobilnya bagus nggak? Bagus, setiap bulan ganti oli. Ikuti, kira-kira mobilnya nggak mogok-mogok. Tapi kalau disuruh dibilang 3 bulan harus ganti oli, kita hampir 3 tahun nggak ganti-ganti oli. Mogok nggak? Mogok. Artinya Anda nggak patuh dengan buku itu. Allah yang menciptakan manusia. Tuh. Allah tahu apa yang baik buat manusia karena Allah yang menciptakan manusia. Manusia ciptaan Allah. Allah turunin buku aturan. Apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada syariat-syariatnya, termasuk syariat wudu. Kata Allah, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah, jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah apa? Wajah kalian dan apalagi tangan kalian sampai siku. Makanya kalau wudhu itu dari sini sampai sini, bukan dari sini sampai sini. Dari tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usap apa? Kepala Anda dan kaki Anda sampai mata kaki. Berarti yang wajib dibasuh berapa anggota badan? Ada berapa tadi? Pertama, wajah, muka. Kedua, tangan sampai siku. Ketiga, ubun-ubun. Rambut kepala, bukan ubun-ubun. Ubun ini nih. Ubun-ubun. Nanti kayak ini lagi sundal bolong, ubun-ubunnya dicabut. Apalagi kaki sampai mata kaki. Berapa jadinya? 4. Itu yang wajib dibasuh. Nanti yang lain sunnah. Yang lain sunnah. Cuci tangan di awal tuh baca bismillah. Nah, mazhab Syafi'i sunnah. Kalau mazhab Hambali wajib tuh baca bismillah. Belum, niatnya nggak di situ. Nah, habis cuci tangan, kemudian ke kumur. Ke kumur itu yang bagus sekaligus dimasukkan juga ke dalam
hidung, namanya istinsak. Itu yang bagus, yang bisa. Kan ada ambilnya air, set, langsung dimasukkan. Kalau nggak bisa, bisa ke selek, repot. Ya, tapi kalau dia bisa bagus. Langsung ambil air di sini di mulut, langsung sedot, diurut. Disedot ya, diurut. Tapi kalau nggak bisa, ya udah mulut dulu, ambil air, dimasukkan ke dalam hidung. Ini diambil gini, dimasukin, nih, dibuang gitu. Bukan begini, Bu. Ini ngupil. Air masukin, ngupil itu. Bukan masukin air ke dalam hidung. Itu mengeluarkan upil dari hidung. Jadi ambil air, dimasukkan, baru dibuangin. Itu sehat, karena kotoran-kotoran bisa keluar. Itu bersih. Makanya orang Islam bersih. Nah, setelah itu habis dari hidung apa? Muka. Nah, niatnya itu wajib pada saat membasuh muka pertama. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Boleh. Nggak bisa bahasa Arab, bilang saya niat wudu karena Allah, selesai. Nggak usah, Islam itu nggak pernah nyusahin, Bu. Mau pakai bahasa Jawa, boleh. Apa tuh bahasa Jawanya? Saya niat wudu karena Allah. Ada bahasa Sunda, silakan. Tetapi kalau bisa bahasa Arab bagus. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Kira-kira gampang itu? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nggak usah capek-capek segitu, cukuplah. Yang paling gampang. Kenapa? Ibu-ibu kalau dikasih yang panjang-panjang lupa. Yang pendek juga sering lupa. Makanya diingat supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Saya niat wudu karena Allah. Lalu di muka persis. Yang kedua, baru yang ketiga, itu 3 kali hukumnya sunnah. Habis muka, kemudian apa lagi? Tangan. Nah, tangan ini sampai siku, bersama dengan siku, bukan sampai siku, tapi siku dimasukin, tetapi yang utama sampai di sini, supaya nanti ini badan yang kena wudhu, nanti ini yang akan bercahaya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan gurran muhajjalin. Jadi bersinar. Sampai lebih, sampai sini. Bukan cuma sampai, jangan sampai sini, tapi sampai sini. Dilebihin lagi sampai sini. Melebihi siku. Itu nanti masuk kategori yang dipanggil oleh Allah gurran muhajjalin, orang yang bersih dan bersinar, bersih. Kelihatan, kenapa bersih? Karena wudu yang dilakukan. Nah, kemudian yang dibasuh adalah kepala. Nah, disinilah letak perbedaan para ulama mazhab. Sedikit ada perbandingannya mazhab sini ya. Saya nggak kasih banyak-banyak. Nanti ada pertanyaan silakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kepala, ambil air, taruh sedikit aja, meskipun cuma 1 sya'rah rambut, ada rasa dingin dikit, cukup. Tapi menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali semuanya. Makanya ada yang wudu sampai semua, dan ini sunnah. Kalau bagi mazhab Syafi'i ini sunnah semua. Tetapi wajibnya cukup 1. Tapi mazhab Maliki dan mazhab Hambali semuanya wajib. Ke mazhab Hanafi cuma 1/4, segini saja cukup, 1/4. Nah, itu perbedaannya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena ada huruf jar. Di mana? Biru'u siku. Bi harfu jar. Yang harfu jar itu maknanya banyak. Ada yang huruf itu artinya cuma huruf tambahan. Jadi yang dimaksud adalah semua kepala. Kata mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Syafi'i cukup 1 aja. Nah, kita mazhab Syafi'i ini, Bu. 1 aja cukup. Dan lebih gampang dan lebih mudah. Karena hemat air. Ya kan? Hemat air. Tapi kalau mau dapatkan sunnahnya dari mazhab Syafi'i, dikasih semuanya. Enak, dingin semua. Nah, itu perbandingan mazhabnya di situ dalam persoalan wudu, perbedaannya di situ. Nah, kalau sudah selesai itu, setelah selesai kepala, apalagi? Telinga. Ini hukumnya sunnah. Nah, telinga ini begini, ini jari nih, pegang di luar. Tuh, nih.
Nih, yang jempol itu nanti di bagian luarnya tuh gitu. Tetapi yang telunjuk di bagian dalam. Semuanya diikuti. Saya 1, 2, 3, nih terus baru bisa ya? Bisa. Jago, sudah jago. Jadi yang tangan telunjuk di dalam, jempol di luar. Jadi pada saat ketika membasuh telinga 3 kali sunnah, ini ngikuti arusnya nih. Tuh, irit arus tuh, ikutin. Terus kemudian selesai baru ini sampai selesai. Di sini ada kesehatan, Bu. Kalau ini sering digini-giniin tuh sehat. Katanya nggak lupa ingatan, katanya jadi nggak apa nih kalau orang udah tua tuh. Iya. Lupa, nggak pikun. Nah, kalau begini nggak pikun, alhamdulillah. Jadi ada manfaatnya kan? Ibu nggak mau pikun kan? Maka ini dikasih ini nih. Karena apa? Karena ini wudhu ada manfaatnya. Nah, di sini. Nah, sekarang abis ini apa lagi? Kaki sampai mata kaki. Ada seorang ahli saraf dari Austria. Di mana Austria? Itu dekat Terbolong, Austria. Terbolong. Wah, Akasia. Jadi dari Austria dekat Jerman. Ini seorang ahli saraf otak. Dan dia agamanya bukan Islam. Pasti kan? Dia itu heran dengan orang Islam. Orang Islam ini kalau mau sholat, mau berdoa, itu selalu dia basuh dengan air. Kan orang-orang barat suka kadang-kadang rasa ingin tahunya tinggi. Dan itu jadi penelitiannya tuh. Akhirnya dia teliti. Kenapa sih orang Islam kalau mau wudhu itu cuma 4 anggota badan yang wajib dibasuh tuh? Apa? Muka, tangan sampai siku, kepala sampai kaki sampai mata kaki. Setelah diteliti ternyata keempat anggota badan ini itu ada namanya hotspot, titik-titik panas yang kalau itu tersentuh dengan air secara benar, maka itu bisa memberikan kesehatan. Ada terapi kesehatan. Ada gunanya. Ya, ternyata wudhu itu menurut ilmuwan dari barat yang kemudian dia masuk Islam, itu memberikan kesehatan yang luar biasa kalau dilakukan dengan benar. Makanya Nabi perintahkan, asbigul wudhu, sempurnakan wudhumu. Meskipun Nabi tidak pernah jelasin apa hikmahnya, tapi yakinlah setiap syariat yang diturunkan oleh Allah dan dibawa kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, itu manfaatnya besar, kita ikuti aja. Dan ternyata betul, yang teliti orang barat. Akhirnya Islam itu bisa menyebar dan banyak diterima oleh orang barat karena sesuai dengan akal manusia dan sains ilmu pengetahuan. Itu hebatnya Islam. Dan yang terakhir, masih ada waktu ya. Yang terakhir, adab kepada Allah adalah ridho dengan takdir Allah. Jadi kalau Allah kasih rizki, kita syukuri. Nggak usah kita ngeluh. Ya Allah, kenapa saya dikasih 50.000? Syukuri aja. Kalau dikasih musibah, alhamdulillah, syukuri. Jangan ngeluh. Ini baru dikasih sakit pusing aja, Allah disalah-salahin. Ini Allah nggak adil nih. Setiap bangun pagi kepala saya pusing terus. Jangan salahin Allah. Allah suka sama Anda karena dikasih ujian terus. Kalau siswa yang sering dikasih ujian oleh gurunya, berarti gurunya suka. Iya kan? Tapi kalau gurunya nggak kasih ujian, nggak naik kelas, dia nggak suka itu berarti. Jadi Allah suka. Makanya ada tuh seorang, kepalanya itu kena penyakit. Kepalanya mati. Matanya buta, tangan dan kakinya lumpuh, badannya penuh dengan kusta. Tahu kusta? Apa? Lepra, ibu ya. Lepra itu. Tahu lepra kan? Kusta. Orang bilang kusta. Dia bilang, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada saya. Bayangkan Bu, kepalanya banyak bisulnya, matanya buta, kupingnya, telinganya budak, bukan tuli, dia punya badan penuh dengan kusta,
tangan dan kakinya lumpuh. Dia bilang sama Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan kepada saya. Kira-kira kita bingung nggak tuh? Bingung, orang bilang apa ini? Ada orang lewat, dia dengar gitu, apa dia bilang? Ente ini gimana? Ente dikasih buta, ente dikasih lumpuh, kaki dan tangan, kemudian badan penuh dengan kusta, kepala penuh dengan penyakit, kok masih bilang diberi kesehatan? Apa kata orang itu? Pergi kau. Bukankah Allah sudah menjadikan lisanku untuk berzikir kepada Allah? Dan hatiku untuk apa? Selalu ingat kepada Allah. Dan badanku sabar terhadap ujian diberikan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang besar. Saya mengucapkan alhamdulillah. Ini artinya apa? Ridho dengan takdir Allah. Sama dengan Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Istri Nabi Ibrahim. Istri yang keberapa? Nabi Ibrahim istrinya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa istrinya? Ada 4. Karena yang disebutin oleh Allah 2. Karena dia punya peran. Jadi yang punya peran besar itu disebutin oleh Allah supaya kita ambil pelajaran. Yang tidak disebutin perannya kurang. Ada 4. Mau ngikutin Nabi Ibrahim nggak, Bu? Mau punya keluarga seperti Nabi Ibrahim nggak? Mau, insya Allah mau banget. Nggak mau. Mau banget, cuma takut kalau dipotong itu jangan sampai. Enggak, kalau mau berarti istrinya 4. Jangan Ustaz. Mau ikutin Nabi Ibrahim, keluarganya nggak ada yang mau. Nah, Nabi Ibrahim punya istri yang punya peran besar dalam peradaban Islam, namanya Siti Hajar. Kan pernah dengar ceritanya? Tiba-tiba Siti Hajar diajak Nabi Ibrahim, lalu ditempatkan di sebuah tempat namanya wadi, lembah. Yang lembah itu nggak ada tanaman, nggak ada air, tandus. Kira-kira kalau suami ibu ajak ibu lalu ditaruh di tempat yang tidak ada apa-apa, marah nggak? Marah. Tiba-tiba suami bilang, ayo kita pergi. Ditaruh di padang pasir luas. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada air. Mau, Bu? Mau nggak? Nggak mau. Siti Hajar lalu kemudian tanya. Apa Siti Hajar tanya? Apakah ini perintah dari Allah atau bukan? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah perintah dari Allah. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah dari Allah, saya ridho. Berarti Allah menginginkan yang terbaik buat saya. Itu hebatnya Siti Hajar. Makanya tidak heran kalau Siti Hajar ini nanti akan lahir dari rahimnya orang hebat. Dan Siti Hajar nanti akan dikenang terus sampai sekarang. Apa? Pada saat ketika kita mau sa'i Bu ya? Dari mana ke mana? Sofa ke Marwah. Itu belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Belajar dari Siti Hajar. Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah cari apa? Air. Siti Hajar selalu didoakan oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Kenapa? Ridho dengan segala takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita nggak akan mampu seperti itu. Bayangin, baru kita ditaruh, diajak dari Jakarta nih, yuk kita naik jalan kata. Ibu lalu kemudian diletakkan di puncak, nggak ada orang. Suaminya ibu pulang, kau di sini aja ya, jangan balik-balik lagi. Dari mana ini perintah? Perintah mimpi. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Nggak ridho katanya. Baru di puncak, banyak pohon. Ini di padang pasir tandus nggak ada pohon, nggak ada air, apalagi makanan. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, saya ridho dunia akhirat. Hebat nggak betul? Hebat. Saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan. Semakin lama semakin banyak yang dilupa. Kalau semakin sedikit waktunya, semakin dikit yang dilupa. Yang bagus dikit lupa atau banyak lupa? Dikit lupa, berarti jangan banyak-banyak dikasihnya, supaya sedikit yang dilupa. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.